seperti apa coba? Nggak, klik aja, klik sudah. Lihat ke bawah. Nah ini, 20 berapa juta itu? Nah, ini thumbnail-thumbnail seperti ini harus, ini aja. Nah, kita contoh, kita copy paste. Mirip seperti ini, menggunakan itu, contoh begitu. Bawah lagi coba tag ya. Lihat lagi ke bawah. Ini berapa juta, berapa ribu. Nah, yang besar-besar ya seperti ini. Ini dicontoh. Sehingga berbeda-beda. Kalau bisa umpama ada 100 video, 100 itu berbeda-beda semua. Sehingga YouTube akan merekomendasi semua judul kita secara rata ke banyak orang. Bisa dipahami ya? Jadi kuncinya judul sama thumbnail. Ini nomor 1. Ditambah playlist sama tag. Itu aja. Tapi saya saat ini algoritmanya adalah judul sama thumbnail. Itu yang sangat direkomendasi oleh YouTube. Yang ketiga, kalau video konten coba. Konten, balik ke anu lagi. Nah itu. Umpama ini, video ini jarang dilihat orang. 1. Setelah 1 minggu, ini tidak ada yang lihat, diganti thumbnailnya dan judulnya. Video-video yang nggak pernah dilihat, diganti judul sama thumbnailnya. Itu sangat penting. Emang kan itu data kita. Ya, nggak perlu dirubah videonya, diganti judul sama thumbnailnya. Itu cukup. Naik ke bawah terus, Mbak, naik. Tidak ada hak cipta, bagus karena karya sendiri semua ya. Nah itu yang belum ada thumbnailnya, kecuali YouTube Short ya. Kecuali YouTube Short. Naik. Nah, terus ke bawah. Selain klik aja di, berarti di YouTube sana. Di YouTube yang sana. Yang satunya? Yang atas itu, yang atas. Di dashboard. Dilihat yang video. Sana isu sana, ya. Atas itu. Nah, ini jadi yang tidak ada thumbnailnya diganti thumbnailnya semua, judul yang belum rekomendasi diganti judul. Tidak apa-apa. Terus itu ditambah. Ini dilakukan insya Allah nggak sampai 1 bulan lah. Itu akan view banyak. Di samping short, nanti ntar lagi bagaimana ngelola shortnya. Subtitle coba, subtitle dulu. Sudah subtitle di setting ya. Publikasi coba, publish. Subtitle oke, nggak masalah. Penyesuaian coba, penyesuaiannya. Tadi udah betul. Koleksi audio ya sudah oke. Kembali ke dashboard coba. Ke dashboard lagi. Mungkin ada pertanyaan dulu coba yang saya terangkan. Ya coba, ya. Bisa kita buat settingan buat viewersnya, bisa nggak menunggu dari orang lain? Apa bisa dimanipulasi? Menambah Nonton buat banyak terus buat channel YouTube-nya. Oh nanti teknik rekayasa gampang. Kita yang organik dulu. Nanti bisa. Kalau megang aplikasi nanti tak ajari teknik rekayasa. Bagaimana view itu 1, nanti malam sudah 1000 itu bisa. Ya, nanti tak ajari. Karena untuk mencapai itu harus organik dulu dijalankan. Ibaratkan mau balapan mobil, ya. Kita mau selevel Ferrari, mobil kita Toyota. Bagaimana Toyota ini di-tune up dulu seperti Ferrari, ya. Sehingga bisa ngimbangin ketika itu. Nanti saya ajari bagaimana view dari 2000 itu dalam 1 malam bisa kok langsung 3000. Ya. Subscribe-nya, view-nya dari ditonton 1 dalam 1 malam bisa 3000, 4000 bisa. Tapi itu pakai teknik rekayasa. Bisa juga. Nanti tekniknya tidak perlu buka email banyak, tidak perlu pakai HP 1000. Kalau saya lihat kemarin YouTuber yang 1 miliar itu HP-nya hampir 400 HP. Itu bisa juga kan modal, ya. Nanti saya ajari caranya, tapi ini dulu harus betul. Kalau ini tidak benar, maka kita akan di-ban, channel kita ditutup oleh YouTube. Karena kita tidak standar.
Setelah standar baru dilakukan rekayasa. Betul, ada lagi? Coba. Berapa pentingnya konsisten upload? Nah, memang YouTube itu harus istiqomah. Minimal sehari satu, minimal. Sejelek-jeleknya minimal sehari satu, saran saya. Karena ini banyak bisa sih. YouTube Short minimal sehari 3 atau 5 di YouTube Short-nya. Itu dibuat. YouTube Short itu diambil dari YouTube panjang, dipotong-potong 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Diambil inti-intinya, poinnya apa ya. Karena YouTube Short akan meninjau orang masuk ke YouTube ini. Masuk ke YouTube utama. Itu bisa ya. Terus apa lagi? Monggo ya. Dan itu menjadi prioritas yang diutamakan. Utamakan ya. Ya. Ketika yang diklik itu tidak sesuai dengan apa yang kita buat video itu, Yang ketika saya lihat malah pengertian hadas, terus hadis kucing, tidak ada yang sangkut pautnya tentang pembagian hadis atau tadi yang. Nah, ketika tidak ada, maka sebenarnya YouTube itu pinter-pinter ngarang gaya judul. Pinter-pinter menyesuaikan yang direkomendasi YouTube itu masuk di judul kita, itu kunci. Merubah kata-katanya ke sana. Tidak boleh dihindari, nggak bisa, karena tugasnya merekomendasi. Dan judul kita belum direkomendasi. Ya. Ternyata macam-macam najis. Nah, kalau judulnya itu macam-macam najis, coba ketik jenis najis. Ya, coba ketik. Apakah masuk di sana? Bisa masuk di jenis najis muncul apa enggak? Jadi kata macam-macam jenis najis atau macam-macam najis enggak masuk. Kemudian pembagian najis. Kan banyak permainan kata-kata serupa ini yang ada. Nah, coba ketik. Itu kan? Nah, masuk kan? Berarti kita harus masuk di jenis najis, tidak hanya macam-macam. Yang direkomendasi berarti bukan macam-macam, tapi jenis najis. Ternyata masuk. Kalau masuk, ya ambil salah satu. Ternyata jenis najis banyak direkomendasi juga. Ya, bukan macam-macam. Paham maksudnya? Nah, itu tekniknya di sana. Jadi nggak mungkin kehabisan materi, tidak. Maka ini yang disebut konten kreator. Diserahkan siapa? Admin yang mengelola. Ini tugasnya yang berat. Kalau host ya tinggal ngaji, tinggal baca saja ya. Ya enak aja tinggal baca, tinggal ngaji ya sudah. Yang berat di sini, ini tugasnya admin konten kreator ini yang susah, yang harus berpikir keras. Karena mendesain bagaimana suara tadi itu sesuai dengan algoritma YouTube dan direkomendasi YouTube, maka kita boleh pakai jenis. Kadang-kadang kalau nggak jenis, aneka macam najis itu juga bisa. Pokoknya dicarilah yang serupa. Ya, caranya gitu ya. Harus sesuai dengan masuk di tag-nya YouTube itu aja. Jangan pernah menyimpang dari tag-nya YouTube, bikin judul keren-kerenan, ternyata nggak ada di rekomendasi YouTube. Nah, itu sayang sekali. Selaras dengan apa yang diinginkan oleh penggemar YouTube. Nah, itu bahasanya. Kadang-kadang memang YouTube itu kan ya kafir lah, nggak punya agama ya. Ya kafir, nggak punya agama dia. Nggak bisa halal haram. Kadang-kadang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah gitu. Ya sudah rekomendasinya begitu ya sudah. Itu kan tergantung begini, algoritma itu. Satu orang Indonesia untuk mencari judul macam-macam najis, ternyata orang sana menyebutnya itu aneka macam najis. Berbagai macam najis. Ya sudah. Yang ternyata yang dibutuhkan paling banyak aneka ragam macam najis, yaitu yang direkomendasi itu. Karena orang yang mengetik se-Indonesia mencari macam najis pakai kata-kata itu yang paling banyak. Maka itu diambil kesepakatan itu yang sah, halal menurut YouTube gitu. Walaupun sebenarnya salah gitu ya. Walaupun sebenarnya salah gitu loh. YouTube tidak peduli salah dan benar, tetapi yang direkomendasi banyak orang itulah yang dianut oleh YouTube. Menyimpulkan bahasanya, hanya bisa menyimpulkan dari sistem. Itu yang disebut algoritma. Ya, ini yang susah. Nah, kadang-kadang ada seorang terlalu idealis mau ngambil judul keren-kerenan, ya nggak ada.
nggak akan dilihat orang. Nah, maka harus merekomendasi. Itu dari judul. Terus apa lagi? Coba, biar paham. Ini yang wajib dan pokok diperhatikan di YouTube ya. Ada lagi? Ya, coba. Oh ya, jadi durasi video, kebanyakan orang nonton di Indonesia itu 1 menit sampai 10 menit. Bikin video yang paling bagus itu 1 menit, 2 menit, 3 menit, maksimal 10 menit atau 8 menit. Itu paling ideal. Ketika video kita panjang, tapi jangan semua video pendek. Karena video panjang kalau itu menarik orang melihat full, uang kita banyak di situ. Orang nonton 1 jam, video saya ditonton 1 jam, kan berarti saya punya 1 jam 60 menit jam tayang. Maka kalau orang nonton 1 jam dan di situ ada iklannya, bisa-bisa saya di situ bisa dibayar 1.000 sampai 10.000 orang 1 nonton. Karena video kita 60 menit. Tetapi kalau nggak ditonton ya percuma, nggak direkomendasi. Yang bagus menurut saya adalah videonya panjang tapi ditonton banyak orang. Ya banyak duitnya kan? Nah, tetapi pada umumnya orang nonton video panjang malas. Pendek diambil singkat, dipindah-pindah singkat. Maka karena banyak orang menonton video itu disingkat-singkat yang pendek, maka kita bikin resume video per maksimal 10 menit saja. Ganti lagi. Kalau kita kekurangan materi, harapan saya kayak saya ngomong begini, kan 1 jam. Itu yang bagus diperhatikan menjadi 10. Pet 1, pet 2, atau bagian 1, bagian 2, dan seterusnya. Maka orang akan melihat terus. Ini juga bagus. Kalau memang channelnya masih kayak saya, masih sekitar 9.000 lah. 9.000-an atau 10.000-an. Itu ya dipotong-potong yang bagus. Ya. Tapi karena saya tidak mengejar subscribe, saya mengejar view saya berapa juta ya? Sekitar 3 jutaan lah. Nah, subscribe saya kecil. Subscribe YouTube saya 9.000-an. Tapi view saya sudah 9 juta sekian, 3 juta sekian. Artinya kan sekarang yang dilihat itu bukan subscribe, tapi view. Seberapa banyak view-nya dan di situ banyak uangnya. Contoh lihat. Subscribe kan tidak banyak ya. Berapa itu? Hanya 9.700. Coba klik paling bawah. Klik di coba lihat ya. Belajar dari ini. Kan milik saya kasih thumbnailnya sembarangan macam-macam ya. Nah nih, toh paling banyak dilihat berapa itu hanya 75.000 ya. Proses ya. Nah ini produk-produk saya yang dijual. Ya. Coba lihat di atas itu tentang. Nah, tentang ke bawah coba lihat. Terus lagi berapa? Ada lagi ke bawah. Oh, tidak muncul di sini ya. Oh ini, kan 3 jutaan ya. 3 juta kali ditonton ya. Yang dapat uang ini, bukan subscribe-nya sekarang. Nah ini 3 juta umpama kali sekian rupiah ya, itu kita dapat uang sekarang ya. Sekian ribu. Dan tergantung iklannya, iklan kita iklan apa gitu ya. Nah, kembali lagi coba di video shot-nya, coba shot saya, shot ya. Nah, ini YouTube saya, oh itu workshop saya, ini saya. Coba di shot saya. Shot ini adalah singkatan dari yang saya jualkan. Ini contoh jualan. Saya jualan shot apa? Ikan cupang. Ya, aneh kan? Sama jualan itu loh. Saya leles ambil di tepi-tepi sungai coba. Itu apa itu? Tanaman rumput di sungai. Saya jual itu. Saya kadang-kadang naik motor nanti naik mobil, kok banyak sawah danau, tak ambil di rumput-rumput itu. Tak jual laku itu. Tak jual berapa? 500 rupiah. Kemarin kirim ke Singapura saya 10 dus ya. Nah, hanya jualan begitu laku, contoh begitu ya. Nah, di YouTube saya menjelaskan banyak-banyak orang. Saya juga ini kemitraan Ozola juga seterusnya. Jadi apa yang kita jual sudah apa ya? Enggak penting. Yang penting ada barangnya dan apa saja itu bisa dijual. Saya ada jualan di bawah itu gedebok pisang. Saya kemarin ekspor gedebok pisang 10 kontainer ke Amerika ada itu. Ya gedebok pisang itu, aresnya tak ambil ya. Saya gedebok aneh-aneh yang saya jual nah, itu ya. Saya juga apa itu tanaman biji-bijian atau apa tak jual juga itu ya. Nah, ikan lele ya. Saya banyak ini di mitra-mitra, di pondok-pondok ya. Sebagian di rumah saya, sebagian juga di pondok-pondok, sebagian juga di rumahnya orang itu. Ya. Jadi mana yang bisa saya bantu jual, saya jual gitu. Coba lihat lagi apa yang saya jual.
YouTube Short ini yang saya jual, masuk di sana. Coba. Garis lagi ke bawah. Nah ini potongan-potongan saya ceramah. Coba setel ini, apa ini? Coba klik. Ini nanti lah ceramahnya Gus Bahak, coba. Klik coba, setel. Nah, suaranya Gus Bahak kan? Tapi saya jualan produk gitu ya. Bayangkan. Nah, di suara-suara tahfidz nanti bisa dijadikan jualan begini. Dan suaranya Gus Bahak saya bikin jualan ya. Nah, ini contoh. Kalau kadang-kadang tahfidz itu setelah tahfidz lebih bagus lagi. Coba klik lagi yang lain itu. Ikan cupang apa itu? Paling jualan juga, Gus Bahak juga itu. Ya, nah, aneh kan? Cara jualan begitu mudah di YouTube itu cara jualan. Nah dari video ini saya kirim ke marketing jualan. Saya share ke tempat, siapa yang butuhkan ikan cupang? Saya share ke sana-sana. Ya, bayangkan saya jualan ikan cupang, kan aneh ya. Dan seterusnya banyak lah yang saya jual itu. Dan seterusnya itu cara jualannya di sini itu kita ketik. Kalau kita ketik playlist, coba playlist coba. Di playlist ketik. Nah, itu kan banyak apa itu macam-macam ya. Kategori jualan, proses produksi dan seterusnya itu saya punya playlist banyak sekali terus bawah. Habis ya. Nah, ini di YouTube ini sebenarnya hanya menjelaskan tentang perilaku saya dan usaha saya jual di YouTube ini. Dari YouTube ini nyambung kemana? Ke Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, TikTok, IG, eBay, Alibaba, dan seterusnya. Kemudian nyambung ke blog, ke website, dan seterusnya. Nyambung semua. Masternya ada di YouTube ini. Sama di TikTok, sama di IG. Itu saya sambungkan jadi kesatuan. Ini namanya membuat holding company. Nanti ini aja. Yang insya Allah kalau dari sini 100 juta per bulan dapat lah. Ya. Bersih 100 juta dapat. Ya kadang-kadang saya 30 juta, kadang 50 juta. Dari YouTube sama saya kecil, paling ya per bulan 7 juta, kadang 10 juta. Ya. Dari jualannya ini yang banyak. Ya. Dari jualannya ini kalau 100, saya kemarin pernah 1 bulan 1 miliar juga. Ya sering lah. Untuk jualannya 1 miliar itu sering sekali. Ya jualnya lewat media begini gitu. Sederhana kan? Coba YouTube saya tidak ada yang bagus. Tidak ada bagus, Pak. Dari YouTube panjang ya. YouTube panjang. Coba setel di beranda, coba di beranda. Ya cuma gitu-gitu aja, ya. Tidak ada videonya bagus-bagus enggak, pakai HP biasa. Saya ada sih kamera yang bagus-bagus, mahal-mahal, tapi jarang saya pakai. Nah, itu tidak bagus-bagus amat. Anggap aja ini, yang franchise Otai kemarin coba ini. Ini coba ini. Ya. Ini yang editan, video kita tadi live itu. Nah. Oh iklan. Ya. Ternyata di situ kan dapat ikan, bayar kan? Nah, ketika disetel ini saya dapat uang. Nah, ini contoh, paling-paling hanya begini aja. Intro awal saya selalu ngambil dari HP kan banyak itu, membuat intro, ya, tahu ya, berbagai macam intro bisa dibuat lah. Nah, paling edit saya hanya begini-begini saja, tidak menggunakan saya, Adobe Premiere belum. Ini hanya menggunakan KineMaster biasa, pakai HP biasa. Nah, seperti ini biasanya yang saya jual apa? Saya menjelaskan di sini tutorial, menjelaskan tentang franchise-nya orang. Ini nanti saya share, biasanya saya jualan, di bawahnya itu saya potong-potong jadi YouTube Short, itu saya jual. Yang saya jual itu, dari YouTube Short itu, ya. Coba lihat video saya berapa, coba semua video saya, video. Kayaknya sudah hampir sekian ribu, 5.000-an lebih ya. Berapa? 5,3 ya? 5.300. Itu yang banyak adalah YouTube Short. Di YouTube Short itu mungkin hampir 3.000, 4.000-an lah.
banyak di YouTube Short-nya. Karena di YouTube Short itulah yang untuk jualan. Itu biasanya YouTube Short saya ambil dari video panjang, di remix ya. Caranya begitu. Untuk meningkatkan view di YouTube Short sama di thumbnail. Nanti lagi saya terangkan di YouTube Short caranya. Tapi yang tadi jelas ya, materi pokok, thumbnail, judul, itu dulu dipahami, itu diganti ke sana ya, itu diganti. Ada lagi? Tanya kan? Ada? Apa lagi? Nanti saya ajari bagaimana mempercepat ini, ntar lagi, pakai aplikasi ya. Yang boleh megang HP siapa adminnya? Semuanya bisa? Ada berapa HP? 2 HP ya? Nah, sekarang YouTube Short ya. Coba ketik YouTube Short-nya, konten di YouTube Short-nya ini. Di YouTube Short ya Pak. Ini nanti thumbnail diganti ya. Diganti semua, semuanya diganti. Ini thumbnailnya pakai apa garapnya? Kelamaan. Itu butuh waktu lebih 5 menit itu ya. Iya. Jadi thumbnail itu dipercepat, namanya pakai HP aja, pakai aplikasi thumbnail yang gratisan aja. Paling 2 menit, 1 menit lah, ya. Bikin thumbnail itu sekitar 1 menit atau setengah menit selesai lah, ya. Kalau pakai Corel bagus, pakai PowerPoint juga bagus, tapi dipercepat saja. Itu pakai thumbnail, ya. Aplikasi namanya thumbnail, download aja. Saya juga pakai gratis. Dulunya berbayar, tapi sekarang pakai gratis saja. Jadi wujudnya jadi kadang-kadang admin saya mengerjakan, saya menggunakan aplikasi namanya, kalau di Android itu, ini, pakai thumbnail ini. Pakai aplikasi thumbnail yang ini. Nah, ini koleksi thumbnail saya sudah muncul di sini, yang saya buat. Sekian ribu thumbnail ada di sini semua, bertahun-tahun, nggak akan habis. Ya. Pakai aplikasi thumbnail, nah ini. Ini tinggal edit-edit, ganti foto, edit judul. Nah, masternya di sini. Ini gratis kok ini. Bisa sekian ribu thumbnail, jadi hanya 1 menit, 2 menit, nggak sampai 1 menit lah. Paling setengah menit. Nah, kenapa saya butuh cepat? Karena banyak video saya yang juga nggak dilihat orang. Maka perlu saya ganti thumbnail terus. Saya lebih senang ganti thumbnail sama judul. Itu yang direkomendasi. Karena target saya bukan subscribe, tapi view. Yang saya kejar itu view. Karena uang sekarang ada di view. Seberapa banyak kita ditonton, bukan subscribe. Yang penting sudah monetize, 1000 subscribe nggak apa-apa, tapi view-nya jutaan. Saya YouTube-nya siapa itu ada ya? Ya, subscribe-nya hanya 3000, tapi view-nya itu sekian ratus juta itu. Nah, uangnya dari sana, berarti uangnya banyak di sana. Jadi pakai aplikasi thumbnail. Editnya pakai apa? Edit. Adobe Premiere. Adobe Premiere itu bagus. Ya. Dilanjut aja pakai Adobe Premiere. Kalau edit bebas sih, bisa Adobe Premiere, Vegas, Ulit, bikin master, Filmora dan seterusnya nggak masalah ya. Nah, judul atas jangan pernah diganti, ya. Itu boleh mengganti hanya setahun sekali aja. Jangan pernah diganti karena itu sudah direkomendasi seperti itu sudah. Kalau mau mengganti setahun sekali harapan saya, jangan sampai kemudian diganti. Nah, itu ya tadi official betul, semuanya betul. Di beranda video short live, live-nya 0 ya, masih banyak live-nya Pak. Berapa video live? Ini thumbnail sudah bagus ya. Ketika thumbnail ini contoh sholawat ini ya. Ini ketika yang dilihat sudah banyak ya, maka ini lakukan judul ini di-copy ke yang lain thumbnailnya. Paham? Ini kan view-nya banyak 700-an ya. Maka ini bisa digunakan di thumbnail yang lain. Kalau memang thumbnail kita itu sudah viral, sudah pengunjungnya banyak, maka thumbnail itu gunakan di yang lain, video yang lain. Nah, kalau di milik kita nggak ada yang bagus, boleh miliknya orang lain. Dibuat seperti mirip orang itu. Nah, itu caranya ke sana. Ada 2 cara.
Kalau milik kita sudah bagus-bagus, ya berarti diperbanyak yang bagus. Coba di YouTube Nyata Halilintar, kadang-kadang ada 100, ada 20 video thumbnailnya sama semua. Berarti itu sudah bagus. View-nya banyak, maka diambil. Coba ketiknya AT, ya. Nanti coba kan ditemukan thumbnail banyak sama-sama, ya. Nah itu kan, pakai itu terus ya, ya. Hampir semua sama itu desainnya, ya. Nanti di beberapa video lainnya baru berubah. Artinya ketika pakai thumbnail model itu, Atta ini sukses gitu, ya. Coba lihat, hampir sama semua, sekian puluh video. Saya ngamati di sana. Tapi kita jangan menyontoh ini kalau nggak ada yang nonton. Ya, jelas? Kita boleh pakai satu thumbnail, kalau thumbnail itu sudah dilihat. Maka sampai kapanpun Atta akan menggunakan thumbnail model ini terus, tulisan bawah, tulisan atas, terus begitu. Karena ini sudah kadung terkenal dan viral thumbnail ini, sudah. Dia akan pakai ini terus, tidak akan ganti. Mungkin di bawah itu, mungkin bisa sampai 100 video kan model begini ya. Kadang-kadang banyak, saya pakai nyontoh Atta sama semua begini, nggak bisa begitu. Rekomendasinya Atta sama kita berbeda. Ya, tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Tapi seberapa di YouTube kita yang sudah ditonton orang banyak, baru kita pakai. Coba sekarang ke video shot ya. Di video shot. Di video shot kita seperti apa? Di shot, video shot ya. Di konten nomor 2. Di konten, nah video shot, live shot, mana? Oh ini YouTube Studio ya. Di kumpulan di anu aja, yang dari awal, di channel, di dashboard channel, bukan ini. Yang sana, ujung sana coba, YouTube yang sana itu. Jangan yang YouTube Studio. Nah. Ya, balik lagi ya, betul. Klik. Nah, shot ya. Diharapkan shot ini ada 2. Shot ini adalah resume intisari dari video yang sudah ada. Video yang sudah ada dijadikan shot ya. Sudah tahu caranya? Di remix namanya ya. Udah tahu? Belum? Coba ambil video di di postingan, setel salah satu video, yang video panjang. Video panjang di beranda, setel aja, ngawur aja, ya itu sudah klik coba. Klik coba itu. Nah, ini ada, loh kok gak ada remix ya? Oh, terus, ini di bawahnya ini klik lagi 3 coba. Nggak ada lagi. Coba diacak aja. Kok nggak ada remix? Oh, belum monetis ya. Yang bagikan, coba. Oh, nggak ada shot ya, nggak ada remix. Karena belum monetis itu ya. Belum monetis, bagikan. Klip, coba klip ya. Nah, sebenarnya shot itu seperti klip. Tapi di situ ada fitur namanya remix. Kalau ini kok nggak ada remix, seharusnya ada walaupun nggak monetis ya. Karena mungkin belum monetis ya. Seharusnya ada fitur namanya remix ya. Di remix itu langsung dipotong menjadi pendek menjadi YouTube Short. Kalau memang tidak ada, ya berarti cara manual video ini diedit, di-download ya, di-download dan kemudian diedit 1 menitan, diambil intisarinya. Diambil intisarinya, poin-poin dari umpama per ayat ya. Per ayat diambil artinya apa dikasihkan jadi judul. Intisari ayat itu apa?
Nah, itu dijadikan video short. Itu diperbanyak. Kemudian linknya adalah di YouTube short itu dicantumkan video panjangnya. Dengan harapan kalau orang tertarik di YouTube short, dengan YouTube short itu, ini loh ayat panjangnya di sini. Dimasukkan di sana. Itu yang dimaksud karena ini belum ada remix ya. Mau enggak mau dari video asli, kalau saya biasanya menggunakan paling cepat itu YouTube Short pakai HP. Ya, saya menggunakan biasanya pakai aplikasi KineMaster, ya. Pakai KineMaster itu lebih cepat, atau Power Director atau apa saja bisa lah, sebenarnya semuanya bisa. Nah, tergantung kita bisanya apa, itu ya. KineMaster bisa, KineMaster. Capcut ya, ya boleh juga. Capcut juga cepat juga bikin YouTube Short ya. Itu diperbanyak di YouTube Short, semaksimal mungkin di YouTube Short, di videonya ini dikasih judul, ya, dikasih judul semua, itunya dikasih judul. Kalau saya kan YouTube Short-nya jualan, maka di sini jual, saya kasih nomor WA saya, karena jualan. Nanti kalau sudah jualan konsepnya begitu. Jadi itu untuk mempertahankan agar tadi itu secepat mungkin mendapatkan 4.000 jam tayang. Sekarang pakai cara rekayasa. Kalau ini sudah dilakukan, baru cara rekayasa menambah jam tayang secara gratis. Ada dua, pakai HP yang pertama. Nanti HP-nya tolong diinstal aplikasi Sub WhatsApp. Pernah dengar? Sub WhatsApp. Aplikasi Sub WhatsApp itu aplikasi gratis. Ketik aplikasi Sub WhatsApp itu saya rekomendasi. Bentuknya banyak. Atau aplikasi aja, U Channel. Kalau ada O Channel. Nah, ini contoh. Tapi ini sudah jarang saya pakai. Tapi syaratnya betul semua ya. Normalnya kalau enggak, akun kita bisa di-ban. Tapi kalau masih belum dimonetis enggak. Nah, di aplikasi ini, login aplikasi U-Channel ya, itu tinggal diklik untuk menambah view atau menambah subscribe. Di sini bisa. Tapi syaratnya, ingat ya, channel kita sudah standar dulu. Thumbnailnya sudah standar, semua distandarkan. Baru pakai aplikasi U-Channel, boleh ya, boleh digunakan. Ini lama nggak saya gunakan U-Channel. Nah ini, link video seperti ini ya. Dalam sekian detik, saya langsung tambah 40 berapa view. Nah, langsung tambah view, atau tambah subscribe, atau tambah jam tayang. Kita pilihan. Ada pilihannya view, ada jam tayang, ada subscribe, ada like, dan seterusnya. Karena ini kurang jam tayang, maka dilihat jam tayang. Kita menonton videonya orang 4 menit, contoh ini, video. Namanya di aplikasi U-Channel, itu ada petunjuknya di situ ya. Banyak sekali aplikasi, disebut aplikasi Sub WhatsApp. Sebenarnya ini diharamkan oleh banyak mentoring YouTuber. Tapi kalau sudah benar datanya, ini sering saya pakai untuk di awal. Ini satu malam bisa subscribe 1000 bisa, 1000 jam tayang juga bisa. Nanti tinggal mau tambah like atau masuk di sini. Nanti tinggal diklik di sini. Ada tambahan view, tambahan like, tambah apa. Nah, itu secara otomatis di sana. Aplikasi U-Channel. Banyak sih jenisnya. Namanya aplikasi Sub WhatsApp. Ketika jadi YouTube coba. Aplikasi Sub WhatsApp. Ya. Aplikasi Android Sub WhatsApp itu. Ini aplikasi ilegal, tapi banyak digunakan para YouTuber untuk mempertambah ya sub, ya biasa sub itu.
Ya gitu aja. Sub. Sub, WA, sub gitu. Sub, WhatsApp gitu. Sub, WA, sub. Sub, WA, sub gitu. Sub ya, coba gitu aja. Coba ketik, enter. Nah, salah ketik ya. Dipisah tulisannya. Sub, WhatsApp. Sub lagi, ya coba. Sub, WA sub gitu, ya. Nah, coba sub, WA sub. Nah. Kamu muncul. WhatsApp over munculnya ya. Anu, coba aplikasi U-Channel aja, U-Channel ya. U-Channel ya, U-Channel. Nah ini ya. Cara menggunakan aplikasi U-Channel bisa dipelajari di YouTube ini caranya. Itu di bawah pasti ada aplikasi, ada U-Channel, ada banyak ya fitur-fiturnya ya. Nah itu ada aman atau enggak, nah itu. Apakah U-Channel aman untuk bisa dimonetisasi dan seterusnya. Bisa dipelajari, tanya di sini banyak cara. Tapi pada intinya kesimpulannya adalah channel kita wajib standar dulu. Ini mau ditambah 1 malam 1000 subscribe bisa. Tapi pakai rekayasa ini. Ini kalau belum monetis boleh pakai ini. Tetapi nanti setelah terpenuhi jam tayang, dibiarkan dulu 2 minggu, baru diposting. Yang penting posting tetap 1 hari 1 ya. Kita melakukan ini tapi 1 hari nggak posting, di banned juga. Jadi standar YouTube harus dijalankan dulu, biar nggak salah. Cara belajarnya U-Channel di sini, Sub WhatsApp juga ada di sini. Cara memperbanyak. Ini cara memperbanyak like, view, share, dan subscribe. Semuanya ada di sini. Saya dulu pakai ini juga sama. Ya, saya dulu 1 malam sampai monetisasi, sehingga nggak 1 minggu saya ajukan monetisasi dan lolos ya. Tapi channel yang ke-4, ke-5 dan seterusnya nggak pakai ini. Ya, ada yang pakai, ada enggak sih. Ada pertanyaan? Jelas ya, ini dulu ya. Coba praktekkan. Nanti selanjutnya kalau ini sudah dijalankan, akan saya terangkan bagaimana untuk algoritmanya menambah upload yang dilanjutkan. Atau sekarang coba di analitik ketik analitik di analitiknya. Nah, YouTube ini analitik YouTube mengharapkan apa yang harus di-upload ke bawah coba. Konten terus. Lain-lain, lihat lainnya. Trap jenis perangkat masuk di kok nggak ada rekomendasi ini. Di konten coba konten. Kembali ke konten lagi. Ke bawah coba, ya. Terus ke bawah. Terus. Oh, di konten ini. Sumber subscribe coba, sumber subscribe. Apa itu yang paling banyak? Channel YouTube 2, 70, subscribe, akun tertutup, paling banyak dari apa itu? Ini. Halaman. Nah, paling banyak dari halaman tontonan YouTube yang paling banyak. Yang lainnya kecil, ya, 0, yang 2 itu apa? Channel YouTube Anda. Nah, channel berarti paling banyak subscribe itu dari halaman tonton. Jadi orang melihat dan mengklik itu dari halaman yang direkomendasikan. Ya.
Sebenarnya dari sini sudah betul rekomendasinya, ya tadi ini sudah masuk, cuman belum maksimal. Belum maksimal karena channel YouTube-nya belum distandarkan, itu aja menurut saya. Playlist sudah, live sudah, short sudah, video sudah tentang. Oh, coba sesuaikan channel dulu, seperti apa? Sesuaikan channel. Apa sudah standar? Yang tadi? Itu versi Android sudah ya? Oh, ini sebentar. URL-nya belum dirubah. Klik channel. Nah, ini. URL-nya. Nah, itu. Ya. Ini URL-nya harus diganti ya tadi. Itu masih lambang, masih standar. Belum bisa diganti, tambah link, copy, coba tag, kalau belum ke bawah terus, coba, habis. Di setelan coba, setelan, bawah, setelan, ya. Channel, izin, komunitas, default sudah. Di channel coba, ya. Sudah Indonesia, betul. Lanjutan ya, lanjutan. Tidak tentang channel. Jangan tampilkan kata-kata. Terus, klip, sudah, iklan, sudah. Ya, kelayakan fitur coba. Standar, aktif. Kembali ke setelan lanjutan coba. Yang tengah-tengah. Bawa sendiri. Kelola YouTube coba, kelola YouTube. Ya. Buat channel, lihat lanjutan, Google. Ya sudah standar semua. Lihat setelan lanjutan lagi coba. Terakhir. Salin. Coba klik itu, pindahkan ke channel akun bisnis ya. Oh, nggak usah dulu, nggak usah. Nggak usah dulu, belum saatnya. Izin. Kelayakan fitur coba, kelayakan fitur di atas. Ya sudah benar, sudah standar ya. Ini sudah standar semua, artinya sudah layak monetis, tinggal kelemahannya 3, mempercepat jam tayang ya. Mempercepat jam tayang. Nanti setelah dimonetis, baru semua santri membuat channel ya. Setelah ini dimonetis sebagai induk, nanti semua santri yang masuk itu boleh dibuatkan channel ya. Nah, kembali lagi coba ke YouTube pertama, tutup. Ini ide untuk Anda coba mulai sekarang, ide. Gak usah lambat. Kembali aja. Buka video, lihat video, komentar baru. Coba lihat ke bawah lagi. Ya cukup ya.
Ini menurut saya sudah standar, tinggal menambah di view. Jadi penjelasan saya tadi itu adalah untuk standar YouTube. Nah, sekarang untuk memperbanyak like pakai YouChannel salah satunya. Saya pakai YouChannel, itu bisa digunakan gratis. Di situ YouChannel itu nanti tukar poin. 1000, setelah kita melihat YouTube-nya orang, nanti ada paket dapat 1000 poin, 2000 poin ya. 2000 poin ini langsung ditukarkan view. Kalau nggak salah per 60 poin itu 10 view. Jadi 2000 poin itu nonton YouTube-nya orang paling setengah jam, kita dapat sekian ribu poin itu ditukarkan. Subscribe. Nanti nonton YouTube-nya orang lagi setelah 1 jam, nonton YouTube sebenarnya. Dengan YouChannel nonton YouTube-nya orang, biasanya kalau nonton 1 jam itu sudah dapat 10.000 poin. 10.000 poin itu bisa ditukarkan 100 subscribe atau 100 jam tayang dan seterusnya. Itu dilakukan pakai YouChannel bisa. Ya. Maka kalau HP-nya 4, makanya para YouTuber itu HP-nya kayak saya gini, hari ini bawa 3. Saya masih belum banyak HP, sekitar 30 lah saya. Saya masih satu orang masih 5, 10 lah, 10 orang. Yang benar itu satu orang 20 HP. Ya. Saya masih sekitar total HP saya itu 30-an lah. Kemarin sampai 50-an ya. Saya kalau setiap hari saya bawa 3 sampai 5 di tas itu. 3 sampai 5. Kenapa? Karena saya mempertahankan gajian saya 10 juta sampai 15 juta di YouTube. Itu saya pertahankan. Yang dari YouTube, karena itu lumayan kan? Ya pegawai negeri lah kalau 5 juta, 10 juta ya. Kan sudah PNS ya. Sama ya. Nah, jadi dari YouTube saya gajian segitu. Itu mulai dari subscriber saya di 1.500. Saya 1.500 sama monetis saya tunjukkan. Sekian berapa tahun yang lalu ya. YouTube saya itu 2014. Saya mulai 2015-an. 2015 sudah sekitar itu bayaran dari YouTube ya. Saya punya channel banyak sih, ada sekitar 30-an ya. 30 channel. Yang monetis sekitar 10 masih, lainnya belum. Nah, kembali ke materi saya tadi coba. Pindah-pindah ya. Materi saya coba.